Dia berbicara kepada Allah. Bercakap-cakap artinya berbicara. Nah, dia di sini berbicara. Apakah dia di sini? Nah, secara jasad kan tidak mengerti yang dikatakan dia berbicara kepada Tuhan, kepada Allah, bercakap-cakap. Sendiri atau berdua? Lah dia kan sendiri. Siro ini ngomong, ya Allah, apa yang dia doakan, apa yang dia minta kepada Tuhan, kepada Allah, si Tuhan ini ngomong. Lalu disampaikan kembali, hai Siro, katakanlah kepada jasadmu, ya kan? Katakanlah kepada jasadmu bahwa aku telah mengabulkan apa yang dia minta. Aku kabulkan apa yang minta, sesungguhnya aku maha tahu apa yang diminta oleh hambaku. Ini hamba nih ya. Ini hamba, ini Tuhan, beda loh ya. Yang dikatakan ini hamba, ini Tuhan. Ya ini Allah. Telah kukabulkan apa yang hambaku pinta, maka telah kurestui apa yang dia jalankan. Sebenarnya itu. Maka yang dikatakan dia berbicara berdua-dua ini tadi. Lalu dia ini bergembira, hidup dan jadi berdua-dua itu antara si jasmani dan rohani. Iya. Ada kepada Allah. Iya kan ini berdua. Kan yang pertama seorang diri. Berdua-dua atau seorang diri. Kalau seorang diri artinya antara roh dengan Allah. Iya. Si jasmani yang menunggu. Ya, jasmani menunggu. Kalau kan Allah berkata sih telah kabulkan. Benar hadis itu menerangkan setiap manusia yang duduk menunggu sholat itulah orang yang sholat. Benar. Iya, berarti yang sholat itu ialah siro. Siro, kan? Aslinya siro yang sholat, bukan si jasad. Kalau jasmani yang sholat, ruh tidak sholat, hadis Tirmidzi itu masalah hadis Tirmidzi. Hadis Tirmidzi adanya ya? Iya, duduk menunggu sholat itulah orang yang sholat. Tapi sesungguhnya orang yang menunggu sholat sebenarnya tidak sholat. Iya, kenapa? Yang sholat jasmani, rohaninya nggak pernah sholat. Iya. Itu maksudnya kan? Iya. Sedangkan sholat itu hanya untukku, berarti untuk siro. Iya, untuk roh. Karena ada yang bertanggung jawab apabila si jasad sudah terpisah dengan siro. Sebab yang bisa berhubungan langsung antara manusia dengan Allah ialah roh. Roh asli. Karena jangan sampai ini siro ini tersia-sia apabila dia sudah mati. Karena dia tidak dapat kembali kepada Allah. Sebab alasannya di sini begini, tidak seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan manusia, kecuali dengan pelantaran wahyu atau belakang tabir, berarti tabir siro. Iya. Yang berbicara langsung, yang berhubungan langsung. Jadilah dia utusan kan? Iya, utusan. Karena seorang nabi kan nggak mungkin langsung berbicara kepada Allah. Ini nggak bisa berlawanan dengan ayat ini. Karena berhubungan nabi itu adalah manusia. Iya. Ruh itu adalah rasul. Iya. Bisa dikatakan ruh itu rasul, rohul adalah rasul, yang dikatakan roh kudus ya rasul, rohul kudus juga rasul. Ya ini barangnya satu. Barangnya satu. Bisa setelah menjadi setelah dia ini hidup, maka ini dia setelah diyakinin dia jadi Tuhan. Dia jadi ini, jadilah Tuhan. Iya. Maka banyak kan orang yang mengatakan kan Allah itu satu. Dan di sini kita perlu terangkan Allah, Rasul sama Allah itu beda, roh sama Allah itu beda. Artinya roh itu Tuhan. Iya. Allah jadi itu jamak dia. Ya ini jamak. Jadi berbeda Allah ya Allah, Tuhannya Tuhan. Karena di sini pada umumnya yang dikatakan Allah itu satu. Iya. Jadi ruh itu tidak bisa. Jadi yang jadi gini Bang. Jadi yang berkata tiada Tuhan selain Allah itu ruh ya. Ruh yang ngomong. Iya. Bukannya ini. Kalau dia mah ini cuma ngikutin, dia ini yang ngomong. Nah ini juga. Baru la ilaha illallah. Tiada Tuhan kata si ruh kan. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu perkataan sirah berarti. Perkataan ini. Ya kalau ini mereka bisa ngomong apa-apa. Ya, karena ini perbuatan. Ini perbuatan dari sini. Ini yang bertanggung, yang menanggung. Nah inilah yang menjadi. Ya. Betul nggak begini?
Iya. Ya nur itu arti kata tahu karena ilmu. Apabila Jadi ini nur itu hanya sebatas alat alat penerang, ya kata penerang ilmu bukan terang cahaya. Dengan nur dari sini dia kegelapan, kan? Iya, dia kegelapan karena ditinting dengan dosa, iya. Kan? Maka masuk di sini nih sesuai dengan ayat ini. Iya, dia mengenal aku ya. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, berarti gelap sebelumnya kan? Atau kebodohan dengan cahaya ilmu. Setelah masuk nur, barulah dia tahu. Nah, iya. Berarti fitrahnya di situ ya. Fitrahnya itu ya, enak kan ini dia udah jalan bersama di atas tengah-tengah manusia. Akhirnya dia berjalan kembali, bangkit kembali dia dari kuburnya. Arti kubur itu bukan kubur yang dipendam di dalam tanah, kubur yang terpendam dengan perbuatan dosanya atau perbuatan dosa. Bisa jadi dia di sini memohon kan, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, berarti ini yang ingin dibersihkan. Ini yang ngomong pengen banget dibersihkan karena ini masih berhubungan. Ya kalau dia sudah nggak berhubungan, dia bertanggung jawab. Maka inilah yang disiksa dengan bergentayangan. Jadi pada umumnya orang yang dibersihin hanya lahirnya aja, cuman hatinya tidak pernah. Iya. Mulutmu itu berbuat harimaumu, bersihkanlah harimaumu itu. Tanganmu berbuat, berjalan atau mengambil atau berbuat apapun, inilah yang bertanggung jawab. Kakimu berjalan, kemana kamu berjalan, inilah yang bertanggung jawab. Kalau sholat hanya untukku, ibadah untukku,